Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat pagi, salam sehat. Oke, teman-teman, pada pagi hari ini kita akan melakukan layanan bimbingan dan konseling atau biasanya layanan klasikal ya, teman-teman. Alhamdulillah kita masih bisa, ya walaupun dunia maya kayak gini, teman-teman masih tetap semangat belajar, masih tetap tanya-tanya tentang tugas. Itu luar biasa sekali semangatnya. Apresiasi buat teman-teman. Yeah. Oke, teman-teman, pada saat ini kita akan membahas tentang minat dan bakat. Nah, di sini ada pengertian perbedaan minat dan bakat atau bakat minat ya yang ditulisan itu. Faktor mempengaruhi apa aja ya yang mempengaruhi minat sama bakat. Nah, gitu. Terus bagaimana sih cara kita menemukan bakat itu? Kita akan bahas di slide selanjutnya. Oke. Di sini teman-teman pengertian dari bakat dan minat dari John Holland. Minat ialah aktivitas atau tugas-tugas yang membangkitkan perasaan ingin tahu, perhatian, memberikan kesenangan atau kenikmatan. Atau lebih sering dikatakan kalau minat itu sesuatu yang muncul tiba-tiba gitu. Biasa kalau wah gila, aku suka nih. Nah, suka ya. Oh gila, aku pengen tahu lebih banyak nih tentang ini. Nah, itu tumbuhlah minat-minat. Minat. Nah, bandingannya oleh bakat ini lebih tepatnya ya, dan gampang gitu loh diingat. Kalau bakat ini dia itu sudah muncul, sudah ada sejak dia lahir gitu. Sejak dia kecil, dia misalnya nih orang tua kita itu ngasih tahu kita tentang speaking bahasa Inggris gitu ya. Jadi kita belajar tentang bahasa Inggris nih dalam keluarga. Secara tidak langsung kita bisa dong bahasa Inggris gitu secara tidak langsung ya, karena kita kesehariannya pakai bahasa Inggris di rumah dengan keluarga, ngomong sama keluarga kadang pakai bahasa Inggris, kadang pakai bahasa Indonesia. Itu mempengaruhi bakat juga. Suatu saat ketika anak itu besar, ingin sekali menjadi guru bahasa Inggris atau dosen bahasa Inggris. Nah, itu kan keren ya. Jadi itu perbedaan dari minat dan bakat yang mudah untuk diingat. Ya, ini tadi yang saya maksud itu ya. Jadi perbedaan minat sama bakat itu, minat itu ketertarikan atau keingintahuan individu yang kuat untuk melakukan sesuatu yang ia inginkan. Jadi sewaya-waya gitu teman-teman. Kalau bakat itu suatu keahlian atau kepandaian seseorang yang dimiliki sejak lahir gitu. Seperti ilustrasi yang aku kasih tahu tadi gitu. Oke, sekarang kita berbicara tentang faktor yang mendukung ya. Apa aja sih yang mendukung bakat dan minat kita? Nah, di sini ada faktor individu, faktor lingkungan, faktor mempengaruhi bakat. Nah, itu tadi. Ada dua, faktor individu dan lingkungan. Apa sih yang mempengaruhi bakat? Coba kita bahas satu ya, faktor individu. Kalau dari faktor individunya itu uh, kita harus uh, termotivasi gitu. Ini sepertinya salah deh. Faktor mempengaruhi bakat. Faktor yang kurang mempengaruhi kayaknya ya. Jadi kurang termotivasi, nggak ada gairah. Mungkin ada problem sehingga dia nggak ingin uh, mengasah bakatnya gitu teman-teman. Nah di sini juga ada faktor lingkungan. Mungkin orang tua kita tidak memberikan sarana dan prasarana yang cukup memadai gitu. Itu juga mempengaruhi juga gitu loh. Yang kedua, tidak adanya dukungan dari sahabat, dari teman, keluarga pun kayak gitu. Yang ketiga, terpengaruh oleh kata-kata orang yang negatif. Nah, apaan sih lo? Masa bisa kayak gini? Lo itu kan nggak pandai, lo pasti gagal. Nah, perkataan-perkataan negatif itu yang biasanya kita dengar sehingga kita jadinya jatuh gitu. Jadinya kita nggak semangat lagi, teman-teman. Nah, ini tips and trick menemukan bakat. Apa aja ya? Dengarkan orang lain.
Maksudnya di sini dengarkan kata orang tua, dengarkan saran-saran dari teman-teman, tapi nggak semuanya saran-saran itu kita masukkan dan kita implementasikan gitu. Jadi kita perlu adanya penyaringan dalam otak kita gitu. Boleh mereka untuk menyarankan kita ke A, ke B, ke C, tapi kita tetap menyaring itu semua. Mana yang baik untuk kita? Karena yang tahu tentang diri kita adalah kita sendiri gitu loh. Yang kedua, menemukan sesuatu yang sangat mudah dilakukan. Ya, seperti tadi teman-teman, bakat itu dari lahir. Sedangkan minat itu bisa timbul kapan saja ketika kita mau. Nah, kedua elemen itu harus saling kolaborasi gitu. Sehingga kita mudah. Contoh misalnya, bakat kita itu public speaking. Dari kecil kita diajari untuk berkata di depan orang, pidato, terus apa ya, ceramah gitu. Sehingga nanti karena memang pidato kita, ceramah kita, dan lingkungan keluarga kita dari kecil itu mengajarkan bahasa internasional, ada bahasa Arab, bahasa Inggris, sehingga dia ketika ingin menemukan sesuatu, dia sangat mudah melakukannya, karena itu tadi sudah bakat ditambah sama minat. Itu kolaborasi yang efektif sih. Nah, yang ketiga, temukan sesuatu yang paling nikmat, yang paling bisa dinikmati. Apa ya? Ya seperti tadi yang aku kasih tahu itu, yang paling nikmat, yang penting nggak menyusahkan kita gitu loh, enak, enjoy kita lakukan ya. Paling tidak ya apa ya, kita nggak akan bisa kalau kita nggak nyoba gitu. Itu teman-teman. Dan yang keempat, temukan sesuatu yang bisa dibicarakan. Kita sharing lah sama teman-teman kita. Gimana ya kalau misalnya aku jadi dosen bahasa Inggris nih. Nah, kayak gitu. Mana bisa. Tapi coba kamu deh daftar ke universitas ini. Nah, bisa jadi gitu. Jangan dosen deh. Guru, katakan gitu. Guru bahasa Inggris. Masa bisa sih gitu. Bisa. Ada yang ngomong nih, yang satunya negatif, yang ini positif. Bisa, coba deh kamu coba daftar di salah satu sekolahan gitu, pasti keterima. Lu kan bagus, public speaking lu bagus, TOEFL lu juga bagus, pasti bisa. Apalagi lu mahasiswa terbaik di universitas kayak gitu ya teman-teman. Nah, yang kelima, tanyakan pada orang lain. Ini sama ya keterangannya dengan yang nomor 4 gitu. Oke, teman-teman, Ibu kasih soal. Ada 2 saja kok, nggak usah banyak-banyak. Yang pertama, tulislah minimal 2 bakat yang Anda miliki. Bakat loh ya, ada 2. Terserah teman-teman apa, saya ingin tahu gitu. Dan soal yang kedua, bagaimana cara Anda mengasah bakat yang Anda miliki? Ditulis di kertas folio, lalu dikumpulkan di Google Classroom. Terima